warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Citra Orwela selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking KPI 5A, dan yang saya hormati teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah, meski di tengah pandemi kita masih bisa dipertemukan di ruang virtual dengan memanfaatkan teknologi digital, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan pidato tentang perempuan dan kekerasan seksual. Mungkin fenomena itu sudah tidak asing lagi bagi kita, karena seringkali kita mendengar adanya kasus tersebut. Tidak hanya di kota besar, di desa, bahkan di kampung terkecil pun kasus itu sudah ada. Dan korban yang paling rentan adalah kelompok perempuan. Mengapa? Perempuan yang katanya dihormati, perempuan yang katanya harus dilindungi, tapi mendapatkan kasus kekerasan seksual di negeri. Kasus ini meningkat 68% dari tahun 2019 ke 2021. Bahkan di tahun 2021 ini angka kasusnya mencapai 3.122. Itu sungguh meningkat sekali. Dan sayangnya masih belum ada hukum yang komprehensif dalam menangani kasus kekerasan seksual ini. Kekerasan masih merajalela di mana-mana. Bahkan anak-anak pun menjadi korbannya. Lantas, mengapa perempuan yang kerap mengalami ketimpangan sosial, kerap mengalami penindasan, kerap mengalami ketidakadilan? Padahal dalam Quran dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Semuanya itu sama. Kita berhak memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu ialah orang yang paling bertakwa. Jadi jelas, tidak ada yang menjadi pembeda di antara kita. Hanya saja ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa perempuan mengalami intimidasi? Perempuan yang mengalami ketimpangan sosial, perempuan tidak dihormati, bahkan dilecehkan seperti itu. Salah satu faktornya yaitu adanya budaya patriarki. Iya, budaya patriarki, di mana budaya ini masih melekat di negeri ini. Perempuan tersubordinasi, peran-perannya terbatasi. Padahal sekarang sudah ada kesetaraan gender. Tapi menurut saya itu masih belum bisa membuka ruang gerak buat perempuan. Perempuan masih terbatasi. Ini sudah tidak zamannya Raden Ajeng Kartini. Kalau dulu perempuan tidak bisa bergerak bebas. Perempuan kerap mengalami ketidakadilan. Perempuan kerap kali mengalami ketimpangan sosial. Perempuan tidak memperoleh pendidikan. Tapi sekarang perempuan sudah beda. Perempuan sudah harus bisa lebih. Perempuan harus bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jika budaya patriarki ini, laki-laki diunggulkan, laki-laki dianggap lebih dari perempuan, laki-laki dianggap nomor 1 dan perempuan nomor 2, seperti ada kelas dalam sosial. Itulah yang masih ada sampai sekarang, teman-teman. Kalau kita lihat, perempuan memiliki 4 peranan penting: menjadi putri bagi orang tuanya, menjadi istri bagi suaminya, menjadi ibu bagi anaknya, dan juga menjadi anggota masyarakat. Ketika perempuan menjadi seorang ibu, ia memiliki peran yang sangat besar.
Karena seorang ibu adalah madrasatul ula. Dia adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya yang berperan untuk mendidik dan mencetak generasi yang berkualitas untuk negeri ini. Pernah saya mendengarkan, perempuan adalah tiang negara. Jika perempuannya itu baik, maka negaranya pun akan baik. Tapi sebaliknya, jika perempuan itu rusak, maka negaranya akan hancur. Dari sini kita tahu bahwa kita harusnya itu melindungi kaum perempuan. Karena peranan perempuan terhadap negara sendiri itu sangat penting, teman-teman. Kita sebagai perempuan, kita itu layak dicintai, bukan dilukai. Kita layak untuk dihargai, bukan didiskriminasi. Menjadi perempuan memiliki 4 kodrat yang tidak dimiliki laki-laki. 1. Menstruasi. Laki-laki tidak akan merasakan bagaimana sakitnya saat datang bulan. Yang kedua, mengandung. Dengan 9 bulan, perempuan membawa apa yang ada dalam perutnya. Laki-laki tidak merasakan. Yang ketiga, melahirkan. Dengan mempertaruhkan nyawa antara hidup dan matinya, perempuan rela demi apa yang akan dikeluarkan dari perutnya, demi menciptakan sebuah generasi untuk penerus bangsa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu kodrat menyusui. Tentunya hal ini nggak bisa dilakukan oleh laki-laki. Tentunya perempuan yang akan melakukan. Di mana perempuan dengan penuh kasih sayang, ia rela memberikan ASINya untuk sumber kehidupan dan keselamatan bagi anak-anaknya. Itulah 4 kodrat yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Kita sebagai perempuan itu kita kuat, kita itu hebat. Namun memang sayang, kerap kita mengalami suatu ketidakadilan di negeri ini. Dari tahun ke tahun kasus ini terus meningkat, tapi proses hukum di negeri ini masih minim. Sekitar 30% kasus ini yang sudah ditangani. Perempuan tidak berani untuk speak up. Kalaupun sudah speak up, ada yang dibungkam, ada yang tidak memperoleh keadilan. Lalu, bagaimana negara ini dikatakan baik jika perempuan-perempuan saja tidak dilindungi? Tapi, sebagai seorang perempuan, janganlah kita mudah untuk berperan. Mari kita ambil peran untuk masyarakat maju lebih depan. Sebagai generasi milenial, sebagai generasi yang terpelajar, marilah kita ciptakan ruang aman dan kita beri perlindungan untuk perempuan. Marilah kita minimalisir angka kasus pelecehan seksual yang ada di negeri ini. Dengan kita berbanyak edukasi, kita saling terbuka dan tidak saling diskriminasi antara satu dengan lain. Mungkin itu pidato singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.